Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengupdate, mengulas ya untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 5 November 2023. Hari ini weekend, hari Minggu, jadi pergerakan market mungkin nggak ada terlalu gimana-gimana teman-teman. Dan di perdagangan besok itu kita akan dapat beberapa data, yaitu PMI, services, sama komposit dari Uni Eropa, serta data dari construction PMI untuk Inggris. Ini mungkin memberikan impact awal aja terhadap market ya, itu nggak terlalu gimana-gimana, cuma dapat rating bintang 2, jadi mungkin implikasinya ke market yaitu mungkin sedikit berpengaruh aja teman-teman, tidak terlalu besar pengaruhnya. Oke, karena hari ini hari Minggu, biasanya sih market memang dalam posisi off ya, banyak market maker yang libur, sehingga biasanya juga di beberapa kesempatan itu akan ada spekulan-spekulan yang mulai masuk menggerakkan market, terutama untuk market-market altcoin yang market cap-nya kecil. Jadi boleh banget hari Minggu teman-teman pantau tuh mana yang kira-kira menarik. Di sini aku akan kasih kalian beberapa idea, teman-teman. Oke, kita akan mulai dulu dari kondisi sentimen yang ada di market. Dari Fear and Greed Index, saat ini posisinya ada di posisi 68. Sudah dikategorikan sebagai greed awal, teman-teman. Kalau kita lihat, memang dari data ini menunjukkan market cukup bergairah sejak 2 minggu terakhir, di mana Bitcoin survive ya, bertahan di kisaran 34.000 something, teman-teman. Dan ini merupakan indikasi yang bagus untuk market. Artinya market overall itu lagi semangat-semangatnya nih, teman-teman, buat naikin harga dari kripto-kripto dan juga Bitcoin. Nah, dalam beberapa hari ke depan, ini kita udah dapat beberapa news yang mungkin akan sangat penting dan juga bisa memberikan sentimen positif terhadap beberapa koin. Yang pertama, saat ini kita masih dalam posisi event yang ada dalam Cardano ya. Ini banyak sekali koin yang terlibat, teman-teman, tapi eventnya mau selesai juga. Kemudian event yang berikutnya itu akan ada ApeCoin Fest. Ape Fest 2023. Tentunya ini memberikan impact terhadap pergerakan dari ApeCoin. Teman-teman boleh pantau dulu ApeCoin ya, AP, siapa tahu bisa dimanfaatkan untuk trading dalam jangka waktu pendek. Kemudian ini masih akan ada news yang penting, salah satunya adalah Petacon. Ini Data Network ya, ini ada conference gitu teman-teman selama 3 hari yang akan ada di Austin, Amerika Serikat ya, Austin, Texas, Amerika Serikat. Kemudian juga akan ada Hong Kong Fintech Week yang akan dihadiri oleh 13 crypto, teman-teman, crypto project. Itu ada OKB, Kronos, Sandbox, XDC, kemudian ada ApeCoin, OKT atau OKChain. Terus juga ada EOS, ada Horizon, terus juga ada apa nih, Biton, Yield Ape, dan juga PNK. Kemudian render ini Community Feud udah selesai. Terus event-event yang lain ini ada Digital Asset Conference, akan dihadiri oleh BNB, Tether, kemudian LDO, Kusama. Boleh teman-teman pantau token-token tersebut. Terus dari Hong Kong masih akan ada event berikutnya, teman-teman, Hong Kong Web3 Month, dihadiri oleh 19-20 project ya. Ini project-project besar semua. Ada Polkadot di dalamnya, ICP, Internet Computer, kemudian ada Redix, XRD, terus juga ada Astar Network, Moonbeam. Ini sebenarnya project-project yang dibangun di atas Polkadot, teman-teman. Polkadot, kemudian Koti, ada First G Koti Food. Ini mungkin memberikan impact terhadap Koti juga ya, bisa dipantau karena dekat banget, teman-teman. Kemudian juga ada ya, itu sih beberapa news yang mungkin teman-teman bisa perhatikan. Kemudian juga kalau kita lihat dari posisi saat ini ya, balance sheet dari Amerika Serikat atau balance sheet dari datanya Fed, teman-teman, menunjukkan bahwa aliran dana saat ini semuanya turun, teman-teman, dimana jumlah dolar yang beredar terus mengalami penurunan ya. Ini datanya menunjukkan tren yang sebenarnya berkorelasi positif terhadap pergerakan penurunan inflasi. Jadi selama Fed balance sheet ini terus mengalami penurunan, selama itu sentimen dari inflasi akan terus teredam, teman-teman.
Dan ini indikasi yang baik untuk kedepannya. Semoga aja data inflasi bisa turun terus sehingga Fed tidak hawkish lagi di beberapa kesempatan berikutnya. Kemudian teman-teman ada beberapa news ya. Voyager kemarin naik sekitar 20%. Nah, Voyager ini melakukan burning teman-teman, melakukan burning sampai 30% dari total supply yang beredar saat ini. Jadi ini adalah lanjutan dari salah satu crypto broker teman-teman, crypto exchange ya, Voyager yang sempat mengalami kebangkrutan karena kasus bear market kemarin, dan saat ini mereka bisa dibilang harga tokennya FGX itu udah anjlok parah, dan akhirnya mereka melakukan mekanisme burning mereka dengan tujuan ya untuk mengurangi supply dari koin yang beredar, sehingga hal tersebut memberikan efek yang positif terhadap pergerakan dari harga Voyager. Jadi kalau teman-teman bingung kenapa Voyager naik, yaitu karena ada burning event. Kemudian ini datang dari Valkyrie. Valkyrie ini salah satu hedge fund yang juga menawarkan Bitcoin ETF. Jadi dalam wawancaranya pihaknya mereka itu cukup confidence teman-teman bahwa SEC bakalan siap untuk menerima proposal. Apalagi beberapa kali memang Valkyrie sudah mengumumkan untuk melakukan revisi. Jadi setiap mengajukan proposalnya ke SEC itu kan dicek terus tuh, kalau ada sesuatu yang perlu direvisi mereka langsung revisi dengan segera. Jadi kepala investasi Valkyrie menjalankan 2 ETF yang mengelola 51,1 juta US dollar mengatakan menurutnya perusahaan telah mengatasi masalah manipulasi market dan juga penetapan harga yang menyebabkan SEC menolak permohonan sebelumnya. Masalah-masalah tersebut sebagian besar telah diselesaikan selama bertahun-tahun dan tidak akan menjadi dasar untuk amandemen yang diajukan badan berikutnya oleh badan SEC berikutnya. Harga Bitcoin telah meningkat 2 kali lipat selama setahun terakhir, mencapai level tertingginya di Mei 2022 karena investor berubah pada persetujuan ETF spot. Perusahaan-perusahaan seperti BlackRock, Fidelity, ARK Invest, Grayscale Investment, dan masih banyak lagi itu mendorong selama bertahun-tahun untuk menerbitkan ETF yang berisikan Bitcoin, bukan Bitcoin berjangka yang saat ini diizinkan. Jadi produk ETF ini nanti akan dikategorikan sebagai saham, teman-teman. Ya mirip seperti saham ya. Token yang disahamkan. Menarik. Ini ada event penting, teman-teman, yang akan diadakan tanggal 13 November 2023. Grand Wakil Seoul, Korea. Jadi ini adalah event yang akan dihadiri oleh banyak sekali perusahaan yang berhubungan sama kripto. Kita bisa nonton offline ataupun online ya. Ini mungkin nanti akan ada live streamingnya. Teman-teman boleh banget untuk pantau proyek-proyek yang kita akan bicarakan nanti. Ini ada offline session di mana ada Solana Foundation yang akan speech, kemudian Cardano Foundation, Bitcoin dari Bitcoin partisipan ya, Bitcoin developer, kemudian juga akan ada Chainlink, Chiliz, dan masih banyak lagi koin-koin yang akan terlibat, teman-teman. Jadi bisa banget teman-teman pantau. Ini adalah orang-orang yang akan join dalam komunitas ini ya. Banyak sekali speaker-speakernya, dan mereka rata-rata adalah penggiat blockchain, teman-teman, antusiasme ataupun dari developer game dan juga ya blockchain tentunya. Jadi kalau kita lihat sih dari data ini, oke, ini Upbit sebagai salah satu crypto exchange terbesar yang ada di Korea itu menggelar konferensi, dan ini akan dihadiri oleh beberapa proyek seperti One Inch, Anchor Protocol, Arbitrum, Astar Network, Alpha Lab. Kemudian media-media juga ya, ada Cardano di sini, terus juga Chainlink, Chiliz, CoinDesk, terus Ethereum Foundation nggak ketinggalan, IOTEX, Neo, Solana, kawan-kawan, dan kawan-kawan. Masih banyak lagi, teman-teman. Dan ini adalah proyek-proyek yang harus teman-teman pantau. Nah, ini nama proyeknya, teman-teman. Nanti aku akan post di komunitas Telegram aja ya, biar teman-teman yang mungkin nggak sempat untuk mengetahui nama-nama tokennya bisa teman-teman riset sendiri. Ini sih yang aku tahu ada Gala, kemudian Oasis, SLP, terus juga ada Mina, kemudian Helium ya, Solana, Avalanche, dan kawan-kawan. Masih banyak lagi, teman-teman. Kalau disebutin satu persatu ya banyak juga. Boleh teman-teman pantau koin-koin tersebut, siapa tahu masih ada momentumnya.
karena eventnya kan masih akan ada sekitar 8 hari ke depan, jadi masih sangat-sangat menarik. Berikutnya teman-teman, ini ada IoTech yang melakukan upgrade hard fork ya. Hard fork akan dilakukan itu per tanggal 5 ini, berarti hari ini ya teman-teman. Hari ini akan ada hard fork untuk IoTex. Jadi jangan dulu banyak transfer kalau yang memperdagangkan IoTex, takutnya kalian dapat bugs teman-teman. Mereka lagi coba buat compatible sama Ethereum Virtual Machine, kemudian meningkatkan servicesnya di layanan-layanan NFT, dan tentunya meningkatkan upgrade teman-teman untuk blockchain yang dimiliki oleh IoTex. Jadi ini good news buat IoTex. Dari berita yang lain datang AAV. AAV baru aja menghentikan sebagian market mereka karena ada masalah, teman-teman. Nah, ini DEX ya, DEX Decentralized Exchange dari AAV itu menghentikan sementara sejumlah pasar pada tanggal 4 November setelah menerima laporan tentang masalah yang mempengaruhi fitur tertentu menurut postingan X sebelumnya. Jeda ini mempengaruhi beberapa jaringan termasuk AAV Volume 2, Ethereum Market, dan aset tertentu AAV di Avalanche. Selain itu, aset tertentu seperti Polygon, Arbitrum, dan Optimism telah dibekukan. Hari ini kami menerima laporan tentang masalah fitur pada protokol AAV. AAV mengumumkan penambahan bahwa setelah validasi oleh pengembang komunitas, Wali telah mengambil tindakan pencegahan sementara berikut. Dana dari investor akan tetap aman, teman-teman. No fund are at risk. Jadi ini sudah dikonfirmasi langsung oleh AAV di Twitter ya. Mereka ada sedikit masalah. Kemudian ini juga datang dari Fed, teman-teman. Nah, Fed kan sempat mengeluarkan Fed Payment tuh. Fed Payment yang menjadi salah satu solusi transaksi pembayaran. Itu baru aja kena bugs setelah sistem pembayaran Fed mencegah orang Amerika menerima pembayaran. Jadi ada masalah ya, tapi Fed sendiri itu sudah mengkonfirmasi bahwa semuanya itu masih dalam kontrol mereka, dan tentunya tidak akan ada dana nasabah yang juga mengalami kendala atau masalah ke depannya. Jadi ini dari Federal Reserve memang sempat meluncurkan yang namanya layanan Fed Payment, teman-teman. Itu dari beberapa news yang cukup banyak ya, teman-teman boleh banget untuk pantau ke depannya beberapa project, dan sisanya beberapa news itu kita akan update langsung di komunitas Telegram kita, teman-teman. Buat teman-teman yang punya akun Telegram yang mau dapat informasi terbaru, teman-teman boleh langsung untuk join ya di komunitas Telegram kita. Untuk linknya teman-teman ada di kolom deskripsi video ini. Kita akan langsung masuk ke pembahasan dari market ya, dari secara teknikalnya. Dari indeks dolar, by the way kemarin sudah nyungsep, teman-teman. Ini merupakan pola yang sangat menarik kalau bagi saya. Indeks dolar itu bergerak membentuk yang namanya pola descending triangle dengan fake out. Jadi descending triangle pattern ini merupakan sebuah pola penurunan. Bisa itu continuation atau kelanjutan penurunan, atau bisa juga ini merupakan sebuah pembalikan arah. Jadi dia baru aja breakdown dari level neckline-nya. Nah, kalau kita lihat ya korelasinya pergerakan dari DXY saat ini sudah menembus level 105,6 yang menjadi neckline atau support penting. Sudah berhasil di breakdown, dan sekarang arahnya ini bisa berpotensi melanjutkan tren penurunan. Masih ada potensi menyentuh level EMA 200 di garis biru ini, yaitu ada di kisaran 104,1, teman-teman. Jadi dalam jangka waktu pendek, mungkin opening section di hari Senin besok itu akan cukup volatile. Semoga aja indeks dolar masih akan didorong turun menyentuh level supportnya, karena kalau itu terjadi maka siap-siap altcoin dan juga Bitcoin itu akan dapat momentum yang bagus untuk rally di hari Senin atau mungkin sampai hari Selasa. Kalau kita lihat juga dari korelasinya, smart money udah mulai turun dari DXY. Jadi ini indikasinya aliran dana udah mulai masuk ke beberapa aset lain. Kalau kita lihat comparisonnya dari gold, itu kemarin meningkat juga sekitar 0,3%. Dari saham Indonesia juga udah mulai rally, teman-teman. Tapi saham Indonesia masih belum menarik ya. Kalau dari Bitcoin sendiri juga of course masih bagus ya, masih bertahan di bawah level 35 ribuan.
Bitcoin secara pergerakan ini masih punya potensi untuk menguat, teman-teman. Kalau saya sendiri pakai pakai analisa ya, Elliott Wave, saya melihat bahwa Bitcoin ini sudah selesai membentuk wave 1, bahkan sudah menyelesaikan koreksi di wave 2. Dan sekarang kita running to wave 3. Wave 3 kita bakalan punya potensi untuk mengalami lonjakan harga. Tentunya ini masih bisa fail, masih bisa gagal tergantung dengan situasi yang kita akan dihadapkan di market, teman-teman. Jadi untuk targetnya mungkin bisa sampai ke atas level 46 ribuan ya untuk pergerakan dari Bitcoin. Semoga aja bisa menembus level 48.000 ya, karena di level 48.000 itu ada level resistance yang cukup kuat dan beberapa kali ini menahan pergerakan dari Bitcoin. Jadi untuk target terdekat yaitu paling teman-teman, saat ini Bitcoin kan di 38.000, jadi masih ada waktu nih untuk Bitcoin rally, apalagi sentimen positif ya belakangan, di mana inflasi cenderung turun, kemudian juga akan ada pemilu. Ingat tuh, akan ada pemilu di banyak negara tahun 2024. Akan banyak sekali kandidat yang berusaha mencari suara. Tentunya kalau mereka pro Bitcoin itu bisa jadi potensi yang bagus. Apalagi masih ada sentimen dari ETF tadi yang berpotensi juga untuk bikin Bitcoin positif juga. Itu ya, BTC dominance di perdagangan kemarin itu nyungsap lagi, di mana beberapa altcoin kemarin dapat momentum untuk naik. GRT naik signifikan, bahkan sekarang sudah melampaui level resistance-nya. Kemudian ada Arbitrum yang juga rally, teman-teman. Ini bagus untuk Arbitrum, GRT. Kemudian Kaspa naik sekitar 14%, menarik banget. Terus ada Solana, ini juga naik sekitar 6%, dan sisanya masih melempem. Matic belum glowing, belum glow up, teman-teman. Masih terpuruk ya, masih di bawah dari level MA 200. Kemudian ada Habar, ini juga masih menarik menurut saya meskipun dia sudah breakout MA 200-nya. CRV ada potensi double bottom, teman-teman boleh pantau. Di sini ada peningkatan volume smart money yang masuk. Kalau dia berhasil menembus level resisten ini, maka ya ini adalah double bottom dan berpotensi untuk membuat harga CRV menguat. Semoga berlanjut untuk tren bullish-nya. Kemudian BNB pelan-pelan rally, teman-teman. BNB ini juga masih under value, masih di bawah dari MA 200, masih bisa teman-teman untuk pantau. LTC atau Litecoin juga bisa banget dipantau untuk harga-harga saat ini, meskipun belum ada konfirmasi smart money yang masuk. Ya paling itu sih beberapa koin yang mungkin menarik. CFX ini agak volatile sih kalau teman-teman masuk CFX. Ya harus di CA ya, karena meskipun kenaikan harganya bisa tiba-tiba, namun CFX ini menurut saya masih cukup labil untuk pergerakannya, teman-teman. Ethereum so far masih under value juga. Sorry, ini ya, Ethereum masih under value juga kalau bagi saya, meskipun dia sudah menembus MA 200, tapi ya kita masih akan melihat potensi kenaikan pada Ethereum disebabkan karena smart money-nya masih cukup oke. Hopefully masih bisa rally ya ke level 3 ribuan. Kalau Bitcoin, ya itu sih Bitcoin hari ini karena market juga weekend, jadi hati-hati sama spike up, spike down. Spekulan banyak banget biasanya di hari weekend. Jadi sometimes mereka naikin harga, bisa jadi mereka juga taking profit di hari yang sama. Jadi kalau teman-teman mau scalping masih tetap bisa pantau aja beberapa altcoin tadi yang ada event yang pergerakannya menarik seperti CRV ya. CRV Habar menurut saya masih cukup oke. Matic juga masih bisa diakumulasi melihat harganya yang belum terlalu naik tinggi. Oke, jadi gitu aja paling buat Bitcoin. Kalau untuk saat ini level support pada Bitcoin itu ada di kisaran 31.000 ya, 31.000 untuk Bitcoin untuk strong supportnya, sementara level resistance-nya ada di kisaran 38 ribuan. Posisi Bitcoin sebenarnya nanggung. Kalau teman-teman masuk ke Bitcoin, saya rasa resikonya yaitu ada kemungkinan dia turun sampai level 31.000. Tapi kalau dia naik pun ke level 38.000 itu juga sudah menarik untuk di taking profit. Tapi altcoin saya rasa masih jadi primadona untuk saat ini karena BTC dominance-nya sudah mulai menunjukkan fase-fase penurunan. Hopefully memang dikonfirmasi dengan beberapa project yang ada event yang bakalan dapat momentum ke depannya. Semoga terrealisasi.
Jadi gitu aja, semoga video kali ini bisa bermanfaat, dan kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis langsung di kolom komentar. Jangan lupa untuk cek kolom deskripsi, di sana banyak informasi penting teman-teman. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, sampai jumpa besok.